kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik pejuang, apa kabar? Kakak berharap selalu kalian tetap sehat dan tetap sukacita ya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai kami dalam situasi apapun. Tuhan, kami mau siapkan hati kami, telinga kami untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Tuhan Yesus, penuhi kami, hidup kami dengan setiap firman-Mu. Tuhan, bawa kami, pimpin kami untuk bertumbuh, mengasihi, dan mencintai firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Adik-adik, kita punya Tuhan yang setia akan janjinya. Ia selalu menepati janjinya. Kita hanya perlu percaya mutlak akan janji Tuhan. Adik-adik, Tuhan bisa mengatur segala sesuatu, situasi apapun untuk keperluannya. Seperti cerita hari ini, mari kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Halo adik-adik, cerita minggu ini berjudul Aku Tak Pernah Meragukan Janjinya. Diambil dalam kitab Ezra pasal 1 sampai pasal 2. Nah adik-adik, ada seorang nabi yang bernama Nabi Yeremia. Nah, Nabi Yeremia ini terus-menerus memperingatkan orang-orang di Yehuda agar bertobat adik-adik. Karena jika tidak, maka tanah Yehuda akan dihancurkan oleh bangsa Babel. Wah, dan ternyata terjadilah demikian adik-adik. Meskipun Tuhan menghukum umatnya ya karena dosa-dosa mereka dengan membuat mereka akhirnya menjadi tawanan, tapi Tuhan tidak pernah berhenti mencintai umatnya ya. Nah, karena itu melalui Nabi Yeremia, Tuhan menubuatkan bahwa umatnya akan dijadikan budak selama 70 tahun adik-adik. Wah, waktu yang sangat lama sekali ya. Nah, kita baca yuk dalam kitab Yeremia pasal 25 ayat 11. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Nah, adik-adik, banyak sekali perubahan yang terjadi ya adik-adik ya di Babel selama 70 tahun masa penawanan itu. Raja demi raja terus bergantian memerintah bangsa itu. Nah, ya pada saat itu ada raja yang bernama Nebukadnezar. Dia memerintah sebagai raja ketika Daniel dan teman-temannya mulai bertugas di istana raja. Nah, kemudian saat Daniel masih hidup, Raja Nebukadnezar pun wafat adik-adik dan yang menggantikannya adalah Belshazzar. Nah, Belshazzar ini adalah raja yang sombong. Ia merasa bahwa dirinya itu sangat hebat dan luar biasa.
Nah, suatu hari ia mengadakan suatu pesta yang besar dan ia memakai cangkir-cangkir ya adik-adik yang berasal dari bait suci. Nah, Raja Belshazzar ini benar-benar tidak menghormati Tuhan adik-adik. Maka tiba-tiba muncullah adik-adik sebuah jari ya yang menulis pesan. Nah, di dinding. Pesannya itu berbunyi Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Mene artinya masa pemerintahan Belshazzar telah dihitung oleh Tuhan dan telah diakhiri. Tekel artinya Belshazzar telah ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Tidak ada harganya. Nah, lalu Peres artinya kerajaan Belshazzar akan dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Nah, adik-adik, pada malam itu juga Raja Belshazzar pun terbunuh dan Babel ditaklukkan oleh bangsa Persia. Maka Raja Darius menjadi penguasa yang baru. Nah, Tuhan memberkati Daniel ya adik-adik, sehingga Daniel itu menjadi sangat menonjol di kalangan pejabat kerajaan. Raja Darius sangat mencintainya dan bermaksud memberikan Daniel suatu kedudukan yang paling tinggi adik-adik di kerajaan. Nah, tapi karena iri hati, pejabat-pejabat yang lain mencari akal untuk mencelakakan Daniel. Mereka menghasut raja untuk membuat surat perintah yang tidak bisa diubah, bahwa siapa saja yang dalam waktu 30 hari mengajukan permohonan kepada seseorang selain kepada raja akan dilemparkan ke gua singa. Nah, adik-adik, apa yang Daniel lakukan? Daniel tidak peduli adik-adik dengan perintah raja itu. Ia juga tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Nah, Daniel hanya peduli pada Tuhan. Karena itu, ia tetap masuk ke kamarnya dan berdoa. Nah, lalu saat itu Daniel pun tertangkap ya adik-adik, dan Daniel pun dimasukkan ke gua singa. Tetapi sampai keesokan harinya, ketika raja menjenguk Daniel di gua singa itu, ternyata Daniel masih hidup adik-adik dan tidak ada luka sedikit pun. Hanya Tuhan ya adik-adik yang bisa melindungi Daniel. Nah, menjelang berakhirnya masa penawanan 70 tahun, seorang raja lain yang bernama Kores menjadi penguasa. Mungkinkah orang-orang Israel itu bisa pulang ke negerinya? Sepertinya tidak mungkin ya adik-adik, ada raja yang akan mengizinkan orang-orang Israel itu pulang ke negerinya. Selain itu adik-adik, siapa yang mau pulang ke negerinya lagi? Sedangkan mereka semua sudah punya rumah, sudah beranak cucu di negeri Babel ya adik-adik. Nah, sebagian malah sudah menjadi orang yang kaya raya ya adik-adik di negeri asing itu. Mungkinkah mereka mau meninggalkan rumah mereka di Babel? Mungkinkah mereka mau meninggalkan ya adik-adik pulang ke Yerusalem yang telah menjadi puing-puing? Nah, mungkinkah adik-adik Raja Kores mau memberikan izin ya sehingga mereka bisa pulang ke negerinya? Lalu bagaimana caranya pulang ke Yerusalem? Akankah berjalan kaki dari Babel ke Yerusalem aman? Bagaimana jika mereka dirampok habis di tengah jalan mereka? Nah, tetapi adik-adik, di sini Tuhan telah berjanji ya adik-adik ya. Di dalam Yeremia 25 tadi kita baca, Tuhan
akan bertanggung jawab adik-adik menepati janjinya. Walaupun bagi manusia itu mustahil. Nah, adik-adik, bagaimana Tuhan melakukannya? Yuk kita baca di dalam kitab Ezra pasal 1 ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Nah, luar biasa bukannya adik-adik? Perhatikan kalimat Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu dalam ayat 1. Nah, adik-adik, raja Kores ini tidak mungkin adik-adik memikirkan rumah Tuhan di Yerusalem. Nenek moyang Raja Kores bahkan tidak pernah ya adik-adik mengenal Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang menyembah patung-patung. Tetapi Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu. Nah, adik-adik, Tuhan bisa menggerakkan hati siapa saja. Raja Koresi menunjukkan bahwa umat Tuhan harus dibebaskan, sehingga mereka dapat kembali ke tanah air mereka ya adik-adik. Di sana, mereka akan dapat membangun kembali bait suci di Yerusalem. Tuhan juga menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk mengembalikan semua perabotan rumah Tuhan yang pernah disita oleh Raja Nebukadnezar. Apa saja adik-adik? Kita baca yuk dalam Ezra pasal 1 ayat 8 sampai 10. Kores, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Nah, adik-adik, apa saja? Ada 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, 410 piala perak, dan 1000 buah barang-barang lain. Nah, adik-adik, adakah raja yang mau mengembalikan barang-barang sitaannya tanpa alasan? Nah, kita bisa melihat ya adik-adik bahwa hanya Tuhanlah yang bisa mengerjakannya. Adik-adik, Tuhan juga menggerakkan hati orang-orang di negeri Babel untuk menyumbangkan banyak emas ya adik-adik, perak, ternak, dan barang-barang yang indah-indah kepada orang-orang yang pulang itu. Dan tentu saja Tuhan juga menggerakkan hati orang-orang agar mau pulang ke Yerusalem adik-adik dan membangun rumah Tuhan. Nah adik-adik, berapakah jumlah orang yang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk pulang? Kita baca yuk dalam Ezra pasal 2 ayat 64 sampai 65. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka, laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Nah, adik-adik, totalnya ada 42.360 orang ditambah 737 budak dan 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Nah, adik-adik, mereka dipimpin oleh seorang laki-laki yang bernama Zerubabel. Nah, adik-adik,
Tuhan bisa mengatur semuanya dan menepati janjinya. Amin. Adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini, kita dapat belajar bahwa Tuhan Yesus telah berjanji setelah 70 tahun lamanya, Ia akan membebaskan bangsa Israel ke Yerusalem. Tuhan Yesus dapat juga mengatur setiap situasi untuk mencapai segala keperluannya. Adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat hebat. Oleh sebab itu, jangan pernah meragukan setiap janji Tuhan. Adik-adik, hafal ayat minggu ini terdapat di kitab Yeremia pasal 29 ayat 10. Yuk kita baca bersama-sama ya. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa hafal ayatnya ya. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita seru nama Tuhan bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami terus belajar Tuhan untuk selalu percaya dan tidak pernah meragukan setiap janji-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami juga mau menaruh setiap masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan jaga kami masing-masing satu persatu ke dalam tangan-Mu. Oh Tuhan Yesus, biarlah setiap hari kami semakin mencintai-Mu. Oh Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye.